Bismillahirrahmanirrahim. Nah, soal buat tahu halamannya, Neng. Dulu dari madrasah sekolahnya. Halaman 8 itu. Halaman 8. Baris 1 2 3 4 5 6 dari atas. Baris ke-8 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wal ishruna. Dan makalah yang ke berapa? Saminatu. Wal maqal as-saminatun 8 wal ishruna dan 20. Jadi makalah yang ke 28. Ini udah mau habis ini yang jelis 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wal ishruna dan makalah yang ke 28. An Abi Bakrin dari Abi Bakar. Nah, ini bukan Abu Bakar As-Siddiq ya. An Abi Bakrin dari Abu Bakar, yakni Dalif bin Jahdar. Dalif bin Jahdar. Dalif ini bisa dalif, bisa dalaf ya. Nama orang ada yang membaca dalaf, ada yang membaca dalif. Ya, nama orang ya. Ya, sebetulnya bagaimana ya wallahu alam. Bisa dibaca dalif, bisa dalaf. Bin Jahdar. As-Sibli, yang sebangsa orang Sibli ya, dalifnya nama aslinya Abi Bakar Dalif bin Jahdar. As-Sibli yang dari bangsa Sibli. Sibli ini termasuk daerah Persia atau kalau sekarang Iran, Khurasan, Iran. Nah, ya, yang terkenal nanti disebutnya Imam Sibli. Yang terkenal itu orang dulu itu ya seperti Imam Bukhari itu ya Bukhari. Ini Sibli, ini terkenalnya Imam Sibli. Semoga merahmati terhadap Imam Sibli ya, disebutnya Imam Sibli. Siapa yang merahmati? Allah Ta'ala. Baghdadil Maulidi. Baghdadi di Baghdad, Maulidi dilahirkan, wal mangsa'a dan dibesarkan, Sohibal Junaidi, sahabatnya Imam Junaid. Jadi Imam Sibli ini segenerasi dengan Imam Junaid. Imam Junaid itu siapa? Imam Junaid al-Baghdadi itu adalah tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang ilmu sufi ya. Ilmu sufi. Tokoh sufi itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menganut kepada Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam pengarang Ihya Ulumuddin itu siapa? Al-Ghazali. Imam Ghazali. Jadi ini sezaman, hanya umurnya itu tua Imam Junaid. Imam Junaid itu sahabatnya Imam Sibli sekaligus gurunya Imam Sibli. Sezaman, umurnya lebih tua tapi selisihnya kurang lebih ya 30 tahunan. 30 tahunan. Itu kalau Imam Sibli itu lahir tahun 240-an, kalau nggak salah 247 Hijriah. Kalau Imam Junaid al-Baghdadi itu kurang lebih di awal tahun. Selisihnya kalau nggak salah 30 tahunan. Kalau 247 ya kurang lebih ya 210 atau 214 tahun. Itu Imam Junaid itu. 210 Hijriah. Kalau Imam Sibli 247. Nah, itu tua, sampai umurnya tua, itu sampai 80 tahun lebih Imam Sibli. Sahabatnya Syekh Junaid al-Baghdadi sekaligus Syekh Junaid itu gurunya Imam Sibli. Jadi yang segenerasi itu tokoh sufi itu ada 3. Yang pertama, yang tokoh sufi besar yang terkenal yang menjadi imam kita yakni Junaid al-Baghdadi, punya murid 2, Imam Sibli dan Imam Abu Mansur al-Khalaj. Nah, al-Khalaj ini dianggap sesat. Kalau Imam Sibli ini 2 generasi, dua-duanya Imam Abu Mansur al-Khalaj
dan Imam Sibli ini dua-duanya muridnya Imam Junaid al-Baghdadi. Hanya waktu itu, waktu kekhalifahan Bani Abbasiyah itu terkenal yang paling rusak, pemerintahannya itu rusak. Jadi abad kesekian ya, Khalifah Abbasiyah ya, kurang lebih dari 15 sampai 20, 21, 22 itu rusak-rusaknya Khalifah Bani Abbasiyah. Nah, beliau akhirnya tidak menekuni ilmu fikih, tapi udah frustasi, akhirnya lari ke ilmu sufi. Sufi itu apa? Ilmu sufi itu ilmu membersihkan hati. Nah, takhalli, ya, hati ini penuh kotoran, hasud, dengki, iri, riya, ujub, takabur. Nah, menjadi tajalli, ya, dikosongkan, diisi dengan zuhud, ikhlas, qanaah, ridho, tawadu. Itulah orang sufi. Jadi dua-duanya itu satu generasi. Gurunya itu adalah Imam Junaid al-Baghdadi. Itu zaman Khalifah Abbasiyah. Di kelas sudah dipelajari belum pemerintah Abbasiyah? Kalau udah selesai sampai ke Khalifah Abbasiyah ada berapa ini pemerintahnya? 37-an ya. Yang terakhir Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim. Jadi kalau kalau Imam Sibli itu meninggal zaman Khalifah Al-Muqtadir. Ya, Al-Muqtadir malah lebih, itu Al-Qahir. Bukan Al-Muqtadir, karena Khalifah Al-Muqtadir itu meninggal tahun 320 Hijriah. Nah, disambung lagi Al-Qahir. Al-Qahir itu meninggal tahun 334 Hijriah. Ya, Bapak masih ingat-ingat dikit lah. Ya nanti kalau salah-salah dikit ya nggak apa-apa sama. Gitu. Jadi memang luar biasa Imam Sibli ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya Imam Sibli itu siapa? Aslinya orang Persia ya. Jadi yang ahli agama itu ya zaman dulu sampai sekarang itu nggak harus orang Arab. Persia itu Iran, Imam Sibli itu daerah Khorasan. Tapi ahli Imam Sibli. Tapi yang tokoh yang paling nomor satu yakni Imam Junaid al-Baghdadi, sahabat sekaligus gurunya. Jadi umurnya selisih 34 tahun. Jadi kalau Imam Junaid itu meninggal tahun 298. 298 Hijriah itu sudah meninggal. Tapi kalau Imam Sibli meninggalnya tahun 334, lahir tahun 247. Jadi lama sekali berguru kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Sedangkan Imam Abu Mansur al-Khalatz ini beda. Padahal gurunya sama, tapi dia udah frustasi. Dia secara frontal bermusuhan dengan pemerintah pemerintah Daulat Abbasiyah ya. Daulat Abbasiyah waktu itu Al-Muqtadir dan Al-Qahir. Nah, karena apa ya udah rusak pemerintahnya itu. Akhirnya apa? Dibunuh. Abu Mansur al-Khalatz ini dibunuh karena menentang pemerintahan yang sah. Ya, sebelum dibunuh itu ya, sebelum dipancung itu dicambuk 1000 kali Abu Mansur al-Khalatz. Nah, itu nggak terasa. Dicambuk itu nggak terasa sakit, nggak apa. Setelah itu dibuntung kedua kakinya, dibuntungin kedua tangannya, baru digantung. Sebelum digantung ditanya oleh sahabatnya Imam Sibli ini, wahai Al-Khalatz, terkenalnya Al-Khalatz, sufi itu apa? Ya, sufi itu seperti apa yang kamu lihat? Nah, berarti Imam Al-Khalatz, Abu Mansur Al-Khalatz itu benar. Hanya karena dia frustasi melihat kemungkaran, akhirnya dia bertentangan, mengambil posisi bertentangan dengan pemerintahan yang sah yang penuh kemungkaran. Akhirnya dihukum pancung pada tahun 320 Hijriah. Sedangkan Imam Sibli ini juga udah frustasi. Imam Sibli ini pintar, beliau bisa menyelamatkan dirinya sendiri seolah-olah gila. Karena udah melihat Imam Sibli ini kan dibesarkan di lingkungan istana, bergaul dengan anak-anak khalifah. Beberapa khalifah itu beliau dari semenjak khalifah ke-15, 16, 17
18, 19, 20 beliau Imam Sibli itu menyertai. Ya. Nah, dia pintar seolah-olah gila. Padahal beliau itu juga sekaligus penasehat khalifah. Tapi melihat kemungkaran nggak kuat, akhirnya kalau Al-Khalas mengambil posisi berhadapan-hadapan, menentang. Kalau Imam Sibli enggak, beliau itu seolah-olah gila. Kalau dikasih makan, itu makanannya itu enggak dimakan, malah dibakar. Ya. Bajunya kalau dikasih baju dicapik-capik. Supaya apa? Supaya kekhalifahan dan masyarakat sekitarnya serta sahabat-sahabatnya menganggap dirinya itu gila terhadap Imam Sibli. Akhirnya berhasil. Ya, masyarakat, tokoh-tokoh pembesar di kekhalifahan Bani Abbasiyah ya, itu menganggap Imam Sibli itu telah gila. Akhirnya apa? Dikirimlah ke rumah sakit jiwa. Tapi banyak muhibbinnya, pencintanya, muridnya yang tahu bahwa Imam Sibli itu sebetulnya nggak gila, hanya pura-pura gila supaya terhindar, dijauhkan dari kerajaan, menghindar dari kerajaan. Dikirim. Muhibbinnya, pencintanya tahu, menengok. Ya saya tahu Anda itu bukan gila, hanya pura-pura gila karena tidak kuat melihat kemungkaran di daulah Abbasiyah. Untuk itu ya Syekh, saya ingin diajarkan lagi ilmu dari Syekh. Begitu mendengar gitu, Imam Sibli ini mengambil batu. Murid-muridnya, pencintanya itu dilemparin batu semua, hanya lari tunggang langgang. Karena apa ya, memang intinya ingin dicap dirinya itu gila. Nah, muridnya yang dilempari batu itu namanya murid kan, masih awam ya, masih kayak kita semua ini. Ya, akhirnya kan marah juga ya, nggak tahu. Wong saya pencintanya kok dilempari. Ya, akhirnya apa? Melakukan perlawanan ini muridnya itu. Nah, Imam Sibli itu juga mau dilempar batu. Muridnya yang datang ke rumah sakit jiwa itu udah ngambil batu, akhirnya Imam Sibli buru-buru nyamperin, menghampiri, bisik-bisik, udah kalau kamu mencintai aku ya lakukan apa yang aku perintahkan. Udah sekarang kalian pulang, insya Allah nanti kalian akan mendapatkan ilmu. Akhirnya muridnya tahu, oh Imam Sibli itu hanya pura-pura. Hanya pulang. Tapi Imam Junaid Al-Baghdadi ini nggak ikhlas, punya murid yang alim kok pura-pura gila, tersisih dari dari kerajaan, dari kekhalifahan. Kekhalifahan Bani Abbasiyah waktu itu sudah rusak, penuh kemungkaran. Kalau dijauhi ulama siapa yang mengingatkan? Ya tentunya kalau ulamanya udah jauh dari pemerintahan ya tambah rusak. Imam Junaid yang gurunya Imam Sibli itu ngasih saran kepada Imam Sibli, kepada muridnya itu. Sibli, hendaknya kamu kembali ke istana. Saya tahu kamu itu pura-pura gila. Ya, pura-pura gila karena menghindari kemungkaran yang ada di daulah Bani Abbasiyah. Untuk itu ya Sibli, udah kamu masuk lagi ke kerajaan. Ya, walaupun kata-kata kita, nasihat kita itu jarang diterima oleh raja, ya hendaklah kamu bareng-bareng saya kembali ke kerajaan memberikan nasihat kepada khalifah. Nah, akhirnya sadar kalau seandainya khalifah ini dijauhi semua ulama, pergi dari kekhalifahan, ya tambah rusak. Wong ditunggui kalian, ditunggui kita aja masih rusak, apalagi ditinggal kita. Akhirnya sadar. Makanya semenjak itu, seandainya pemimpin kita zalim pun, berdasarkan dari mazhab Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Sibli itu, kita tetap wajib mendampingi pemimpin yang zalim. Didampingi aja masih zalim, apalagi tidak didampingi, barangkali lebih zalim lagi. Ya. Tapi kalau ada orang yang paham fanatik yang keras, wah udah itu pemimpin zalim aja, tinggal aja, kita nggak usah mendekat, tambah rusak. Bener nggak secara akal? Ya, secara akal ya memang begitu, tambah rusak. Jadi walaupun seandainya pemimpin itu zalim, kita tidak mampu berbuat apa-apa, kita wajib tetap mendampingi. Kita dampingi orang ulama yang besar aja masih rusak, apalagi ditinggalkan. Lantas Imam Sibli itu sadar, akhirnya
secara otomatis tadinya di rumah sakit jiwa langsung sehat walafiat karena sadar kembali lagi ke istana kekhalifahan Daulat Bani Abbasiyah bersama-sama dengan Imam Junaid al-Baghdadi. Jelas ya? Ya sampai akhir hayat ya akhirnya Imam Sibli ini kan Imam Junaid meninggal tahun 298. Imam Sibli meninggal tahun 334. Ya, selama 30 tahun lebih ini ya, Imam Sibli itu tetap dalam istana menasihati raja. Terserah mau diikuti mangga, mau enggak juga mangga. Minimal walaupun tidak 100%, kemaksiatan itu ada yang mengingatkan, ada yang mengerem. Jelas ya? Jadi luar biasa tasawuf itu. Nah, nanti kalau kita belajar tasawuf, kitab Hidayatul Hidayah, tasawuf itu apa? Nanti Bapak baru terangkan. Intinya ilmu tasawuf itu ya ilmu yang membersihkan hati. Hasud, riya, hati kita itu penuh hasud, penuh riya, penuh sombong, kibir, ujub, takabur dan lain sebagainya. Kita kosongkan, kita ganti dengan hal-hal yang baik. Misalkan apa? Ridho, ikhlas, tasamuh, tawasud, ya, tawadhu, tawakal, teman-teman, kita kosongkan. Itu namanya ilmu tasawuf. Nah, kalau ada orang yang tetangga sebelah, itu bid'ah, tasawuf itu nggak ada zaman Nabi, ya memang nggak ada. Wong ilmu tajwid aja zaman Nabi juga nggak ada ya. Quran, mushaf Quran aja nggak ada kok. Ya, adanya hanya suhuf, lembaran-lembaran berupa di kulit binatang, di kulit-kulit pohon-pohon, ya, pelepah-pelepah kurma, ya itu. Ya semuanya ya bid'ah. Zaman Nabi yang tajwid nggak ada. Hanya oleh ulama ya dari Quran. Nah, seperti ilmu tauhid itu juga bid'ah. Aqidatul awam bid'ah, zaman Rasul nggak ada. Ya. Hanya oleh ulama itu diambil dari Quran dan hadis, diambil, disusun, kita tinggal baca. Kalau kita suruh belajar ilmu tauhid langsung mempelajari Quran dan hadis, ya nggak akan mampu. Hadis itu banyak sekali. Namanya Sunan Abu Dawud itu tebalnya segini ya. Belum Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, ratusan ribu. Kita nggak akan mampu. Kita ambil matangnya, ambil kitab Aqidatul Awam yang udah disusun ulama. Dari mana nyusunnya ya? Dari Quran hadis gitu. Kalau orang umum nggak akan mampu. Jadi itulah kitab tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dilahirkan, dibesarkan dengan sahabatnya Imam Junaid. Waman dan orang fi asrihi, yang hidup di zamannya Imam Sibli. Waman dan orang fi asrihi, yang hidup di zamannya orang Sibli. Malikil madhabi, yang bermadhab Imam Malik. Asya, yang hidup sab'an 7 samanina sab'an enggak sab'an kok 7 sab'an 40 samanina dan 200 sanatan tahunnya. Jadi hidup sekitar tahun 240, tepatnya hidup tahun 247. Jadi lahirnya tahun 247 Imam Sibli ini. Meninggal tahun 334 Hijriah. Wa samina sanatan wa mata, dan meninggalnya sanatan tahunnya arba'i wa salasina, arba'i 4 wa salasina dan 300 wa salasina dan 30 wa salasamiatin dan 334 meninggalnya. Jadi lahir tahun 340-an, meninggal tahun 334. Wa qabruhu, dan kuburannya di Baghdadi, di negara Baghdad. Wa huwa lan utawi Imam Sibli, wa dan adapun Imam Sibli min azamil arifina, dari orang-orang yang besar dan arif billah. Arifin itu apa? Kenal.
billahi kepada Allah Ta'ala. Wa huwa dan adapun Imam Sibli min udoma il arifina, dari sebagian orang yang arif atau ma'rifatullah, arif kenal billahi kepada Allah Ta'ala. Qala berkata Imam Sibli fi munajatihi, munajat itu apa sih? Kalian tahu nggak? Permintaan, keinginan, tapi munajat itu bisik-bisik, ya. Munajat itu bisik-bisik. Kalian bangun tengah malam jam 3, sholat tahajud, lantas berdoa, itu disebut munajat. Tapi kenapa ini dalam kitab ya? Ini dalam kitab ngaji ya, bukan bisik-bisik. Kalau kita sampaikan dalam ngaji kok bisik-bisik, ya nggak kedengeran ya. Saya kasih tahu amalannya Imam ya nggak kedengeran. Nah, jadi munajat itu bisik-bisik, bisik-bisiknya hamba kepada Allah itu disebut munajat. Karena ini ngaji ya, Bapak harus keras ya. Fi munajatihi, di dalam munajatnya Imam Sibli, ilahi kepada Tuhannya, ini sesungguhnya diriku ya Allah, uhibbu, saya cinta, uhibbu, saya ingin, ini sesungguhnya, ilahi kepada Tuhanku. Ini munajatnya Imam Sibli kepada Allah, ilahi kepada Tuhanku, ya Tuhankunya Imam Sibli siapa? Allah. Ini sesungguhnya diriku. Siapa yang berkata? Imam Sibli. Uhibbu, sesungguhnya saya senang. Ini uhibbu, sesungguhnya saya senang. An ahabba, untuk menghadiahkan laka kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku ini ingin sekali menghadiahkan kepadamu jami'ah hasanati, semua kebaikanku, ma'afakri, padahal diriku fakir. Nah, ini munajatnya Imam Sibli. Jadi setelah sholat tahajud, sholat hajat, ini bukan berdoa Imam Sibli ini, ya, ngobrol dengan Allah. Ya Allah, aku ingin menghadiahkan kepadamu tentang kebaikanku ya Allah. Padahal aku ini penuh kekurangan, ma'afakri, ihtiyaji, artinya aku membutuhkan lil hasanati, terhadap kebaikan. Ya Allah, aku ingin menghadiahkan kepadamu kebaikanku ya Allah, semua akan kuberikan padamu. Padahal aku ini fakir ya Allah. Apa artinya fakir itu? Artinya padahal aku itu membutuhkan terhadap kebaikanku untuk masuk surgamu nanti. Tapi Imam Sibli ini ya ingin menghadiahkan dalam munajatnya. Ya Allah, ini kebaikan, kalau bahasa kita ya. Seandainya teman dengan teman, ya Allah, ini kebaikanku apa? Hadiahkan kepadamu. Walaupun aku sendiri sebenarnya aku butuh ya Allah. Kalau bahasa kita gitu. Wadufi, dan aku lemah, ajzi, artinya lemah, an iksaril ibadati, dari memperbanyak ibadah. Kebaikan hanya sedikit aja mau dihadiahkan pada Allah, kata Imam Sibli. Tapi Imam Sibli menyadari mau beribadah banyak juga tidak mampu. Berarti apa ya? Kebaikannya hanya sedikit. Yang sedikit itu akan dihadiahkan kepada Allah. Itulah Imam Sibli. Nah, kita pernah nggak mau menghadiahkan kepada Allah? Atau kita minta terus? Ya, minta. Imam Sibli mau terbalik dalam munajat itu. Kalau kita apa? Murid, ya Allah, berikanlah supaya otakku ini encer, mudah menghafal ini itu. Imam Sibli enggak. Orang-orang alim itu nggak pernah minta. Justru kebaikan itu pengennya dihadiahkan pada Allah, walaupun kebaikannya itu hanya sedikit. Fakaifa, maka bagaimana la tuhibbu, tidak cinta. Sayyidi ai bimakna ya sayyidi bihadfi harfin nida. Ya sebetulnya ini kan harus pakai ya, tapi karena munajat itu bebas ya. Orang berkata-kata itu bebas ya. Kalau kalian misalkan ada pesantren di sini ya, lagi nongkrong hari Sabtu sama Ahad, ya, nongkrong di depan, tiba-tiba ibumu ada kelihatan di depan pagar, wah yes, gitu. Artinya apa? Ya semua orang bisa mengartikan bahwa kalian itu dalam keadaan riang gembira. Padahal yang disebutkan apa? Yes, gitu. Apalagi yang datang
pacar. Kalau yang udah punya pacar. Yes-nya 2 kali ya, bahkan 3 kali ya. Yes. Ya. Jadi kadang-kadang bahasa itu tidak bisa mewakili makna ya. Tapi kalau kalian nangkring ya, ibumu datang atau bapakmu datang, temanmu nangkring di situ, kalian hanya ngomong yes saja. Nah, temanmu tahu semua bahwa artinya yes itu kamu gembira sekali. Padahal yang bahasanya yes. Ya. Jadi kadang-kadang bahasa itu tidak mewakili arti. Hati-hati kalau santri itu ya. Nah, makanya di sini fakaifa la tuhibbu, maka bagaimana tidak cinta ya sayyidi, wahai tuanku, harfin nida, dengan membuang huruf nida, harusnya ya sayyidi, antahabali agar menerima li kepadaku, au tamsah, atau kau memberikan ampun li kepadaku, jami'as sayyiati, semua kesalahanku, ma'ahinaka, padahal tuanku ka ini kembali pada Allah, ma'ahinaka, padahal Anda tidak memerlukan tidak memerlukan kejelekan tadi ya, yang memerlukan kejelekan. Maulaya, wahai tuanku, anni, dariku. Jadi seolah-olah ya Allah, kalau Allah itu saya beri hadiah manfaat ya, kebaikan, itu juga nggak membawa manfaat pada dirimu ya Allah. Tapi kalau saya minta ampun kepadamu juga tidak akan menghadarati dirimu ya Allah. Nah, seolah-olah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mahinaka, sertanya kamu Allah tidak memerlukan, maulaya, wahai tuanku, anni, dariku, ay azabi, artinya siksaku, fa inna sayyiati. Jadi kalau Allah menyiksa pun juga nggak ada keuntungan, menyiksa hambanya juga nggak ada keuntungan bagi Allah. Kalau memberikan kebaikan kepada hambanya juga tidak membawa manfaat bagi Allah. Jadi hakikatnya Allah itu tidak membutuhkan, tidak memerlukan hambanya, tapi hambanya yang memerlukan Allah. Fa inna sayyiati, maka sesungguhnya semua kejelekanku, la tazurruka, tidak membahayakanmu ya Allah. Wa hasanati, dan kebaikanku, la tanfa'uka, tidak membawa manfaat kepadamu ya Allah. Jelas ya? Ini sering Bapak jelaskan, nggak usah dijelaskan panjang lebar. Jadi kalau Allah memberi maaf pada kita, mengampuni dosa kita, itu tidak membahayakan kepada diri Allah. Tapi toh seandainya Allah memberikan kebaikan pada diri kita, juga tidak memberikan manfaat kepada diri Allah. Jadi hakikatnya yang butuh itu kita kepada Allah. Jadi Allah tidak butuh kepada kita. Nah, kita mau baik mau jahat itu Allah nggak butuh. Yang butuh itu kita. Kita harus baik-baik kepada Allah supaya apa? Kita diberikan surga. Kalau kamu punya atasan nanti suatu saat kerja, ya, kalau berarti kalian yang butuh kepada atasan. Kalau kalian nggak baik-baik sama atasan, ya, tidak baik-baik sama komandan, ya kalian disiksa. Mungkin kalian disetrap atau nanti gajinya nggak naik, ya. Jadi yang butuh itu orang bawah kepada yang atas. Kalau ke atas itu orang bawah itu nggak butuh. Kalau kalian pergi ya cari penggantinya, gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Kita yang butuh kepada Allah. Wa qad ajazani, dan sungguh-sungguh telah mengijazahkan kepadaku ba'dul fudolai, sebagian dari para orang yang diberikan anugerah kemuliaan, an aqro'a, agar kita supaya membaca. Jadi Imam Sibli ini diberikan ijazah seorang ulama, nah, supaya dibaca, an aqro'a, supaya dibaca, ba'da sholatil jum'ati, setelah sholat jum'ah, sab'a marotin, 7 kali, hadhil abiyadi, nah, yang terkumpul di ini bait, as-salasata, yang 3, min bahril wafiri, dari bahar wafir.
Jadi Imam Sibli menerima ijazah dari seorang ulama untuk diamalkan dibaca setelah ba'da Jumat, yakni berupa salasata abiyatin, yakni 3 bait. Apa itu? Yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca. Ilahi lastulir firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil adimi wa amilni muamalatal karimi wa sabbidni ala nahjil qawimi. Nah, ini Imam Sibli ini mendapatkan ijazah 3 bait syair ini dari seorang ulama untuk dibaca setiap habis sholat Jumat. Ya, ini bait ini kalian udah kenal. Ini karangan siapa ini? Ini apa? Abu Nawas. Abu Nawas itu hidup di tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Hah? Zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid itu tahun berapa sih kira-kira? Tahun 170-an ya, 170. Dari Daulat Bani Abbasiyah. Nah, ini lucu juga. Bapak ceritakan. Abu Nawas itu ketahuan beliau ini kan Abu Nawas itu bodoh, kerjaannya apa? Baca syair di pasar, keliling-keliling aja seperti orang gila ya. Ketahuan sebagai seorang aulia min ba'dil aulia ilah itu ya oleh Khalifah Harun al-Rasyid yang memerintah kurang lebih pada tahun 170 Hijriah. Nah, ketahuan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Suatu hari Abu Nawas ini diundang ke kerajaannya Harun al-Rasyid, dipanggil oleh Khalifah untuk menghibur, untuk membacakan syair-syair. Ya, panggil itu Abu Nawas supaya menghiburku, ya. Menghiburku itu. Karena apa? Khalifah Harun al-Rasyid ini tidak bisa tidur. Udah beberapa malam itu tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Akhirnya apa? Abu Nawas itu datang ke kerajaan mau menghibur. Mau menghibur Harun al-Rasyid. Tiba-tiba ngomong. Suatu hari ya, tiba-tiba ngomong, "Ya Khalifah, kenapa kamu nggak bisa tidur? Karena kamu melihat punggungnya seorang gadis ya." Apa kata-kata Abu Nawas? Karena kamu melihat punggungnya seorang gadis. Ya, memang betul. Jadi di dalam istananya Khalifah Harun al-Rasyid itu ada pembantu rumah tangga yang melayani kekhalifahan. Suatu saat itu mau mandi, melepas bajunya sehingga kelihatan punggungnya oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Padahal waktu itu nggak ada siapapun. Tapi tiba-tiba Abu Nawas itu ngomong begitu ke Khalifah Harun al-Rasyid. Oh, berarti ini Abu Nawas ini seorang wali. Kenapa bisa begitu? Karena Khalifah Harun al-Rasyid sendiri di samping seorang khalifah, beliau itu seorang ulama besar, seorang yang alim. Kok Abu Nawas tahu ini kok saya melihat punggungnya pembantu yang mau mandi, padahal waktu itu siapapun orang yang di dalam istana pun tidak ada yang tahu. Nah, akhirnya menyadari Harun al-Rasyid ini bahwa Abu Nawas ini adalah seorang wali.
yang penampilannya itu seolah-olah dia itu orang gila, ya. Ceritanya itu banyak sekali. Makanya ada torekoh yang namanya torekoh Malmatiyah. Salah satunya dianut oleh Abu Nawas. Yang keduanya, salah duanya dianut oleh Imam Sibli. Kalau di dirinya udah dianggap oleh orang gila, oleh teman karibnya, oleh pemimpin-pemimpin, dia udah puas. Berarti udah sukses bahwa saya itu dianggap orang gila. Sehingga apa? Setiap amalannya itu menjadi ikhlas. Tapi ya serapat-rapatnya Abu Nawas menyebutkan itu, menyembunyikan dirinya seorang wali, akhirnya ketahuan oleh Khalifah Harun al-Rasyid gara-gara suruh menghibur beliau karena tidak bisa tidur karena sudah terlanjur tidak sengaja melihat punggungnya seorang perempuan. Jelas ya? Ya akhirnya setelah ketahuan gitu ya sadar ya bisa tidur lagi. Nah, padahal yang tahu dia itu wali ya hanya para wali. La ya'riful wali illal wali. Yang mengetahui si A itu wali ya hanya wali. Makanya Harun al-Rasyid pun ulama bersepakat beliau di samping khalifah di zaman Daulat Bani Abbasiyah yang hidup yang memimpin tahun 170 Hijriah, beliau di samping khalifah juga seorang ulama sekaligus seorang wali. Makanya ini ijazahnya Imam Sibli itu yang didapatkan ya karena satu jalur ya ini apa namanya baitnya dari bait Abu Nawas. Ayo kita artikan itu siapa itu namanya Waldi. Kita artikan tahu nggak artinya itu? Ilahi wahai Tuhanku, lastu aku tidak pantas ya Allah wahai Tuhanku lil firdausi lastu tidak pantas aku ya Allah ahlan menjadi ahli lil firdausi bagi surga firdaus. Ya Allah aku ini tidak pantas kalau masuk surga firdaus. Apa itu surga firdaus? Surga yang tatarannya itu termasuk golongan yang tinggi. Ya Allah aku tidak pantas kalau masuk surga firdaus ya Allah. Wala aqwa, tetapinya ya Allah wala aku tidak kuat ya Allah. Aku tidak pandai. Ini namanya politiknya Abu Nawas. Wala aqwa, tapi juga aku tidak kuat ya Allah. Ala naril jahimi, masuk ke neraka jahim. Bodor enggak ini kira menurut kamu? Ya Allah, aku ini tidak pantas masuk surgamu. Tapi aku tidak juga kuat masuk ke nerakamu. Nah, kata Allah dijawabnya gimana? Terus maumu gimana Abu Nawas kan gitu. Nah, seorang wali ya bisa. Terus mau gimana Abu Nawas ini kok membingungkan kamu itu jadi orang. Masuk surgaku kamu nggak pantas, tapi masuk nerakaku juga kamu tidak kuat. Maumu bagaimana? Maumu bagaimana kata Allah. Fahabali maka terimalah ya Allah taubatan taubatku fahabali taubatan. Maka terimalah ya Allah taubatku. Wahfir dan ampunilah zunubi semua dosa-dosaku. Dan dasarnya seorang wali ya. Orang wali itu kan kekasih Allah. Nah, kekasih Allah ya pinter dia. Makanya beliau Abu Nawas ini meminta ampun. Ya Allah, saya masuk surgamu nggak pantas. Masuk nerakamu juga nggak kuat. Untuk itu ya Allah, ampunkanlah semua dosaku, terimalah semua tobatku. Kalau orang udah diampuni semua dosanya, tobatnya diterima, kemana larinya? Otomatis ke surga. Ya pinter Abu Nawas. Nggak minta Abu Nawas ini. Inilah seorang wali. Makanya kalau masih minta itu ya kelas kita itu masih minta. Wali itu nggak ada yang pernah minta. Pinter ya ngatur bahasanya. Ya Allah, aku masuk surgamu nggak pantas. Tapi masuk nerakamu juga nggak kuat. Untuk itu ya. Terus bagaimana? Kamu itu kok membingungkan Abu Nawas? Untuk itu ya Allah, terimalah tobatku, ampunilah semua kesalahanku.
Ya kalau semuanya kesalahan udah diterima, diampuni, tobatnya diterima, ya secara otomatis nggak usah diminta pun otomatis Abu Nawas dimasukkan ke dalam surga. Nah, kamu bisa nggak kira-kira munajat kepada Allah tanpa berdoa, tapi menyusun kata-katanya seperti Abu Nawas ini? Bisa nggak? Jangan niru, tapi bisa nggak? Susun sendiri. Ayo. Kalau kalian bisa nyusun sendiri kayak apa syairnya Abu Nawas ini luar biasa. Pakai pantun. Ya boleh, bro. Ini Abu Nawas juga pakai pantun, pakai syair ya. Tapi yang jangan menjiplak, bisa nggak? Wah, itu kelasnya wali. Fa innaka maka sesungguhnya kamu ya Allah ghafirudz dzambi, maha pemberi maafnya segala dosa, al-azimi yang besar, wa amilni dan perlakukanlah diriku ya Allah, wa amilni dan perlakukanlah diriku muamalatal karimi, bersama-sama orang yang mengamalkan amalan yang mulia. Enggak ada doanya. Pinternya Abu Nawas menyusun kata-kata. Ya, sok itu. Wasabbitni dan tetapkanlah diriku ya Allah alan nahjil qawimi, di atas jalannya orang yang lurus, tanpa permintaan tapi isinya hakikatnya permintaan. Ya kamu latihan kalau ke orang tua. Kalau pas minta uang itu Neng, ya. Bisa enggak? Jangan memakai bahasa minta tapi artinya minta kayak bahasanya Abu Nawas ini. Nah, gimana? Misalkan minta uang jajan, ya dilatih. Minta uang jajan tapi jangan pakai kata-kata permintaan yang artinya permintaan. Tapi bermakna permintaan seperti bahasanya Abu Nawas. Bisa nggak? Itu hanya orang-orang yang diberikan akal, kemudahan akal oleh Allah aja yang bisa. Jelas ya? Kita terusin. Wasabbitni dan tetapkanlah diriku, enggak minta ala nahjil qawimi, di atas jalannya orang yang lurus. Ya udah otomatis gitu. Pinternya Abu Nawas. Hikayatun, hikayat, tahu nggak hikayat? Cerita. Nah, ini cerita Qadimah Shibli. Qadimah datang Asyibli, Imam Shibli ini riwayat cerita. Nah, kalau hadis kan riwayat. Ini yang cerita sesama ulama ya cerita aja, hikayat cerita itu. Qadimah Shibli. Qadimah datang Asyibli, Imam Shibli ala Ibnu Mujahid, kepada Syekh Ibnu Mujahid. Ini temannya juga. Syekh Ibnu Mujahid ini juga ulama besar juga. Dulu itu satu angkatan itu yang jadi ulama itu banyak, ya. Muridnya Imam Junaid berarti yang udah jelas yang kita kenal, yang Bapak kenal pertama itu banyak sih. Hanya yang di sini yang dicantumkan yang pertama yaitu Al-Halaj atau Abu Mansur Al-Halaj. Yang kedua Imam Shibli. Nah, yang ketiga Ibnu Mujahid. Ketiga-tiganya ini muridnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ketemu ya, datang kepada Imam Mujahid. Fa'ana kota, maka kemudian merangkul Ibnu Mujahid. Datang kepada Imam Shibli Ibnu Mujahid. Nah, udah ketemu ya, Imam Ibnu Mujahid ini merangkul. Merangkul kepada siapa? Merangkul Imam Shibli. Ibnu Mujahid ini juga wali. Waqobala dan nucup. Imam Mujahid nucup, tahu nggak kalian? Itu nucup. Ya. Nucup kalau mencium kan, kalau nucup itu pakai mulut. Apa itu bahasa Indonesia apa? Ngecup ya. Kalau bahasa Jawanya ngecup ya. Tapi ya nucupnya ya, nucup. Tak tahu ya nucup ya. Jadi tiba Ibnu Mujahid ini ketemu dengan Imam Shibli. Begitu ketemu, Ibnu Mujahid itu merangkul dan menucup. Apa yang dicucup?
Waqopala dan menucup Ibnu Mujahid kepada Imam Sibli baina ainaihi, antar dua matanya. Berarti yang mana yang dicucuk? Ada dua matanya berarti sini ya. Ketemu ya, Ibnu Mujahid ketemu langsung dicucuk pakai mulutnya. Baina ainaihi. Beda. Gai, dengerin dulu, ini wali kok gai. Ini wali. Bismillahirrahmanirrahim. Baina ainaihi, ainun itu kan mata. Ya ini ya musanna. Ya. Ainun mata, ya-nya itu ya musanna, hi itu dhamir kembalinya kepada Imam Sibli. Fasu'ila maka bertanya andalika yang demikian itu. Faqala maka menjawab. Fasu'ila maka bertanya Imam Sibli. Tiba-tiba kok nucup Imam Ibnu Mujahid ini, ya kenapa? Andalika, ya. Dari menucup itu faqala maka menjawab Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid, kenapa kok kamu tiba-tiba ketemu kok ngerangkul terus nucup di antara dua mataku? Kata Imam Sibli. Faqala maka menjawab Ibnu Mujahid. Ra'aitun nabiyya, ra'aitu saya melihat an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Mujahid melihat kepada Nabi fin naumi, di dalam tidurnya. Berarti Ibnu Mujahid itu apa? Mimpi, ya. Mimpi. Ibnu Mujahid itu tidur mimpi melihat Nabi, ya. Karena kan udah generasinya jauh ini, ya. Berarti mimpi. Ra'aitu melihat saya Ibnu Mujahid an-nabiyya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fin naumi, di dalam tidurku. Waqad akbala ini pakai qad, ya, huruf qasam untuk lit taukid. Waqad akbala dan sungguh-sungguh telah menghadap As-Sibli, Imam Sibli. Menghadap kepada siapa? Kepada Nabi. Faqoma maka berdiri an-nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Ibnu Mujahid itu melihat Imam Sibli itu menghadap kepada Nabi. Begitu Imam Sibli datang menghadap, berhadapan kepada Nabi, masih ada jarak, Nabi lantas berdiri. Ilaihi, ya, berdiri menghadap ilaihi kepada Imam Sibli. Wa qabbala dan menucup Nabi baina ainihi, antara kedua matanya Imam Sibli. Jadi mimpinya Ibnu Mujahid itu melihat Nabi Muhammad itu menucup di antara kedua matanya Imam Sibli sewaktu Imam Sibli itu menghadap kepada beliau. Ini terjadi dalam tidurnya Imam Ibnu Mujahid. Lantas diceritakan kepada Imam Sibli. La ya'riful wali ilal wali. Yang tahu wali itu ya hanya wali. Makanya dua-duanya ini adalah seorang wali. Ibnu Mujahid seorang wali, Imam Sibli juga seorang wali. Dua-duanya orang Persia atau orang Iran. Dua-duanya muridnya Imam Junaid al-Baghdadi. Jelas ya? Ini dalam mimpi. Ini menarik. Kalau kalian ingin mimpi ketemu Nabi, ya amalkan ini. Amalkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi itu dalam mimpinya Ibnu Mujahid itu, Nabi itu mencium di antara kedua matanya Imam Sibli. Fakultu maka berkata saya Ibnu Mujahid, ya, bertanya Ibnu Mujahid ini kepada siapa? Kepada Nabi, tapi dalam mimpinya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataf'alu hadza bisibli? Apa sih yang dikerjakan Imam Sibli itu? Ya. Kata siapa? Kata Ibnu Mujahid bertanya kepada Nabi dalam mimpinya itu. Nabi, apa sih yang dikerjakan Imam Sibli? Kok begitu Imam Sibli datang, bagindaku Muhammad kok mencium di antara kedua matanya. Jadi antara kedua matanya Imam Sibli itu dicium langsung oleh Nabi. Bertanya,
Apa amalannya Imam Sibli? Tanya Ibnu Mujahid. Qala ataf'alu hadza bisibli? Apakah kamu mengerjakan ini kepada Imam Sibli? Dijawab, apakah betul ya Nabi kalau kamu itu mencium di antara dua matanya Imam Sibli? Naam, dijawab ya. Innahu sesungguhnya Imam Sibli lam yusolli faridatan, lam yusolli tidak sholat, tidak pernah melakukan sholat faridatan, sholat wajib, illa wa huwa, kecuali diri Imam Sibli yaqra'u, membaca khalfaha, setelah melaksanakan sholat wajib. Jadi Imam Sibli itu setelah setiap melaksanakan sholat wajib tidak pernah meninggalkan, kata Nabi ini, tidak pernah meninggalkan bacaan yang ada di surat Al-Quran, di surat At-Taubah ayat 168-169. Itu amalannya Imam Sibli. Selalu setelah salat duhur, ya, setelah duhur misalnya, atau Jumat atau Asar, ya, baca itu baca ini surat At-Taubah ayat 168-169. Ya, ini apa? Khalfaha, di belakang salat fardu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalian harus hafal. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nanti dibuka At-Taubah ayat 168-169. Jadi ini sekaligus ijazahnya Imam Sibli kepada kita semua. Kalau kalian ingin mimpi ketemu Nabi, baca ini At-Taubah 168 sampai 169. Ini laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca berapa? Umumnya dalam keterangan ulama itu dibaca 7 kali. Nah, habis sholat Jumat kalian hafalkan ayat ini, terus membaca apa? Terus membaca Imam Sibli itu yang dibaca yaitu syairnya tadi. Apa itu? Ilahilah sulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Kalian juga harus hafal. Udah hafal semuanya. Makanya kalau ada musola kecil di kampung, surau kecil, itu jangan kalian bid'ahkan kalau membaca ilahilah sulil firdausi ahla. Itu dalam rangka menghafal amalan Imam Sibli. Siapa Imam Sibli? Muridnya Imam Junaid yang hidup pada zaman Khalifah Abbasiyah yang ke-20 sampai 25. Lahir tahun 247 Hijriah, meninggal tahun 334 Hijriah. Ya, muridnya Imam Junaid mempunyai teman 3 tinggiannya aulia. Yang pertama siapa? Yakni Abul Mansur Al-Halaj yang mati dipenggal oleh Khalifah Bani Abbasiyah. Yang 2 juga wali juga, Al-Halaj itu juga wali. Ya. Kenapa dipenggal? Karena menentang. Dan dianggap pemahamannya itu kayak pemahamannya Syekh Siti Jenar yang ada di Cirebon itu. Manunggaling kawula marang Gusti. Nah, kalau kalian ingin melihat Allah, lihatlah diriku. Karena di diriku ini ada Allah. Ya. Wahdatul wujud. Sehingga Al-Halaj ini dipenggal oleh Khalifah Daulat Bani Abbasiyah. Ya. Kalian harus tahu itu. Itu zaman siapa? Itu Khalifah Al-Muqtadir. Ya. Itu kan
berturut-turut ya. Al-Muqtadir, Al-Mutkafi, terus Al-Muqtadir. Habis Al-Muqtadir itu siapa? Yang tahun yang ke-20 itu. Lupa lagi ya, udah kelamaan nggak dibuka ya. Kalian harus hafal, santri harus hafal. Jelas ya, ini amalan kalau kalian ingin ketemu ya, kalau kalian amalkan terus ya, nanti kalian mimpi ketemu Nabi. Kalau kalian mimpi ketemu Nabi dengan petunjuk yang baik, dipastikan masuk surga, itu udah pasti. Tapi kalau kalian ketemu Nabi, mimpi ketemu Nabi kok dimarahin, ya kalian harus introspeksi. Jangan-jangan kalian masuk neraka. Ya. Ya. Jadi iktibarnya kalau iktibar baik itu dipastikan masuk surga. Ya, amalkan ya. Hanya sedikit. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Ya. Hafal. Jelas. Jadi ini sekaligus ijazahnya Imam Shibli kepada kita semua. Kalau ingin mimpi ketemu Nabi ya baca itu. Surat At-Taubah ayat 128, 129 dan syairnya Abu Nawas. Ayo kita baca sekali lagi biar nggak ngantuk. Ayo. Ilahi lastu lil firdausi a'la wa la aqwa ala an-naril jahim. Ayo terusin. Bapak artikan lagi, nanti kalian amalkan kalau kalian ingin ya, tidur mimpi ketemu Nabi. Ijazah ini bukan dari Bapak, tapi ijazahnya Imam Shibli yang ditulis di Nasoihul Ibad oleh siapa? Oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi Al-Bantani. Bapak artikan sekali lagi. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu ahlan, lastu tidak pantas, ahlan diriku ini menjadi ahli lil firdausi, di dalam surganya Firdaus. Wala aqwa dan aku tidak kuat ala naril jahimi, di dalam neraka jahimmu. Terus bagaimana itu ya, Abu Nawas, kalau kamu itu maunya apa sih ya, dalam dialognya kan begitu, kira-kira ya, itu pendapat Bapak ya, pendapat kan boleh aja kan. Bingung ini kok tiba-tiba Abu Nawas itu menghadap Allah munajat kok ngomongnya gitu. Ya Allah, aku ini tidak pantas kalau masuk ke surga Firdaus. Tapi saya juga tidak kuat kalau masuk neraka jahimmu, neraka yang paling pedih ya, jahim itu. Nah, terus maumu gimana Abu Nawas? Fahabli maka terimalah diriku, terimalah diriku, taubatan taubatku, wafir dan ampunilah dzunubi semua dosaku. Fa innaka maka sesungguhnya kamu Allah ghafirudz dzambi,
zat yang memberikan ampunan adam di terhadap dosa al-azimi yang besar. Wa amilni dan perlakukanlah diriku muamalatil karimi bersama orang-orang yang melaksanakan amal yang mulia. Wasabitni dan tetapkanlah diriku ala najil qawimi bersama orang-orang yang jalannya lurus. Jelas ya? Kalian sholat tahajud, sholat Jumat, ya. Amalkan ini, baca 3 kali aja, yang rutin 3 kali ditambah syairnya Abu Nawas 3 kali. Atau kalau enggak tengah malam bangun, insya Allah kalau kalian istiqomah dan sudah bersih, kalian akan mampu mimpi bertemu Nabi sebagaimana yang diamalkan oleh Imam Sibli. Seandainya ada pertanyaan dari kalian, kalau Pak Fakih udah pernah belum mimpi bertemu Nabi? Nah, kalau ada pertanyaan gitu gimana jawabmu? Kalau Bapak nggak menjawab, kalau seandainya betul-betul ya ketemu, misalkan mimpi pernah ketemu Nabi, pasti orang-orang nggak akan percaya, ya. Pasti orang-orang nggak percaya. Masa sih Pak Fakih yang banyak dosa, yang banyak melepuhnya, yang banyak bohongnya bisa mimpi ketemu Nabi? Ya. Pasti itu sebagian besar orang pasti akan menyangkal begitu. Nah, jawabannya bagaimana? Ya nggak usah dijawab. Terus bagaimana? Ada pertanyaan nggak dijawab? Ya nggak gimana-gimana. Memang setiap pertanyaan itu butuh jawaban. Ya nggak selalu. Ada yang harus dijawab, ada yang tidak harus dijawab. Nah, kita diam aja. Berarti nggak jelas Pak Fakih ya? Tidak jelas itu sebagian daripada kejelasan. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada orang yang datang ke sini, wah lari bawa golok, sambil ngomong yang nggak baik, ngomongnya bisa bin dengan kata-kata yang jorok. Ya. Wah awas kamu. Nah, ketemu siapa? Ketemu Ardian misalkan. Ardian kamu tadi lihat si Fulan. Oh. Diem aja udah. Ya. Kalau kalian menjawab melihat, pasti orang itu dibunuh. Ya. Diem atau bohong. Itu jawabannya. Justru diamnya Ardian itu adalah sebagian daripada kejelasan jawaban pertanyaan yang disampaikan oleh orang yang marah-marah, yang tujuannya mencari si Fulan untuk dibunuh. Jelas ya? Jadi pertanyaan itu nggak semuanya dijawab. Jadi kalau kalian tanya Pak Fakih pernah belum mimpi ketemu Nabi, ya kalau dijawab tidak, karena Pak Fakih mengharapkan bisa mimpi ketemu Nabi. Tapi kalau dijawab pernah, masa Pak Fakih orang yang banyak dosa, orang yang banyak bohongnya bisa tidur mimpi ketemu Nabi? Ya udah, jawabannya ya diem aja, ketawa aja. Ya pokoknya saya hanya menyampaikan ini loh amalannya, ijazahnya dari Imam Sibli yang hidup di tahun 247 Hijriah, ya, di kekhalifahan Bani Abbasiyah, seorang aulia yang terkenal. Amalannya ini, ya terserah kalian mau mengamalkan atau enggak, itu bukan urusan Bapak. Yang pasti Bapak hanya menyampaikan ini loh ilmunya, ya itu aja ya. Termasuk orang yang mendengar mau diamalkan atau enggak, ini bukan amalan, bukan ijazah dari Bapak, tapi ini hakikatnya ijazah dari Imam Sibli. Kalau kalian ingin ketemu Nabi ya silahkan mimpi itu, amalkan ini. Itu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayat ini, sampai akhir kedua ayat ini. Wa yaqulu, kemudian disambung dengan perkataan sallallahu alaika ya Muhammad, yakni baca sholawat, bacaannya yakni sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad 600 kali.
nanti di keterangan lain dibaca sholawat ini 600 kali. Nah, baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya. Nah, itu sampai akhir ayat 2 ayat tadi ditambah 3 kali baitnya dari Abu Nawas, yang terakhir 600 kali, yakni yang dibaca sallallahu alaika ya Muhammad. Istiqomahnya nanti insya Allah dalam mimpimu tidur ya, dalam tidurmu nanti ketemu dengan Nabi. Kalau kalian selama ini tidurnya mimpi ketemu apa? Mimpi basah. Yang pasti mimpi basah. Biasa menjelang akil balik itu biasanya mimpi basah. Nah, mau pamit ya, pamit ya. Mau pamit atau ya, pamit nggak apa-apa ya. Kamu mau tuntas nggak apa-apa. Soalnya ini nanti sampai ini kalau kalian mau pengajian tinggalkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya, mimpinya mimpi basah. Kalau enggak mimpi diudak-udak jurik ya, diudak-udak jurik ya itu. Nah, mulai memang ilmu pelet, kamu punya ilmu pelet. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terakhir ditutup itu 600 kali. Ya, kalau belum itu jumhur ulama sependapat paling tidak ya 600 kali. Tapi kalau Bapak ya sekuatnya aja lah. Bertahap aja, kuatnya 100 kali ya 100 kali gitu, bertahap. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah